Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa malana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Tabi'un Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan majelis kita. Ghasyiyatuhumur rahmah, bahwa rahmat Allah mencurah-curahi orang yang ngaji melangkah menuju ke surga. Maka dengan itu, dengan rahmat Allah itu, dia menjadi seorang yang lembut, yang memandang kepada sesama makhluk Allah bi'ainir rahmah, dengan pandangan penuh kasih sayang pula kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh semakin kita mengaji justru menjadikan kita semakin merasa tinggi, semakin merasa besar, semakin merasa sombong. Karena Al-Qur'anul Karim adalah hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk itu dan anugerah Allah agar manusia mampu membedakan yang benar dan yang salah, yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram, dan mampu untuk mengikuti yang hak, memilih yang halal, menjauhi yang haram, membuang yang batil. Dan itu adalah permohonan kita di setiap hari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Di dalam solat kita, di setiap kita membaca suratil Fatihah, kita bermohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus itu? Apakah jalan yang mulus, yang tidak ada aral melintang, tidak ada onak dan duri, bebas hambatan, yang tidak ada tanjakan terjal, tidak ada turunan curam, tidak ada tikungan tajam, yang semua keinginan terkabul, semua harapan terpenuhi, semua doa diijabah? Bukan. Jalan lurus adalah siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang Allah anugerahkan nikmat kepada mereka. Kita setiap hari memohon kepada Allah dianugerahi jalan itu, jalan dari orang-orang yang sudah dianugerahi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jalan lurus itu adalah jalannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam dan orang-orang yang bersama mereka. Itu jalan yang harus kita tempuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan jalan yang sesat, bukan jalannya iblis, bukan Fir'aun, bukan Qarun, bukan Bal'am, bukan Samiri, bukan Nadhar bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il, Sahmi, Utbah bin Rabi'ah, dan semua tokoh-tokoh Quraisy yang lain, termasuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Bukan jalannya orang ahli kitab Yahudi yang dimurkai karena memalsukan kebenaran. Bukan jalannya ahli kitab Nasrani yang tersesat karena tanpa panduan di dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dengan itu, maka gejala dari siapa yang menempuh jalan yang lurus dan yang tidak menempuh jalan yang lurus sudah terlihat dari warisan kata-katanya. Kalau ada orang semakin ngaji, semakin berilmu agama, kok kalimat-kalimatnya semakin ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Ana khairum minhu, ana khairum minhu, itu kalau di dalam Al-Quran kalimatnya Adam atau Iblis? Iblis, subhanallah. Yang mengatakan ana khairum minhu, Adam atau Iblis? Iblis. Hati-hati kalau kita makin merasa berilmu, makin merasa lebih tinggi, makin merasa lebih baik daripada orang lain, yang keluar dari lisan kita dan menghuni hati kita justru kalimat ana khairum minhu. Naudzubillahi min dzalik, ini adalah kalimatnya iblis. Iblis merasa lebih baik daripada Adam. Sebenarnya apa yang membuat iblis merasa lebih baik daripada Adam?
Coba bayangkan, dia makhluk dari kalangan jin, diciptakan mendahului Adam sekian ratus ribu tahun. Sebelum dicipta Adam 40 ribu tahun lamanya dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, ingin menjadi makhluk yang dicintai Allah. 40 ribu tahun sujud. Kita sujud 4 menit aja migren. Ini 40 ribu tahun sujud. Lalu kemudian tiba-tiba diciptakan Adam alaihissalam, dimuliakan Allah dengan ilmu dan iman. Sehingga kemudian makhluk-makhluk lain disuruh untuk sujud kepadanya. Kita kadang-kadang kalau mikir-mikir ya, iya juga ya, iblis ini kasihan juga. Sudah pengen jadi yang paling disayang sama Allah gitu ya. Tiba-tiba ada diciptakan makhluk baru, lebih disayang Allah daripada dia. Cemburu, dengki menjalari dirinya, dan kemudian dia berkata, ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Tapi orang sombong itu mesti cari alasan. Biasanya alasan sebenarnya enggak dibicarakan, soalnya malu. Maka dia cari alasan lain kenapa sombong, kenapa menyebut diri lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, engkau ciptakan aku ya Allah dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Orang sombong kalau bikin alasan, alasannya makin lucu. Siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Api itu membakar, menghancurkan, menghanguskan, panas, membara, menyakiti. Dan dia kalau sudah tidak ada yang dihancurkan, mati. Makhluk macam apa ini yang hidup untuk menghancurkan yang lain? Kalau yang dihancurkan sudah nggak ada, mati. Jelek sekali sifat itu. Bandingkan dengan tanah. Tanah itu lembut, teguh, menumbuhkan, menyuburkan, gitu ya. Tabah, Masya Allah. Itu tanah. Dan harga korek api dari dulu sebegitu-begitu aja, harga tanah naik terus. Harga tanah naik terus, maka jadi manusia harganya harus naik terus karena kita terbuat dari tanah. Setiap hari itu harus tambah ilmunya, setiap hari harus tambah amalnya, setiap hari harus tambah harganya, nilainya makin mahal di sisi Allah maupun di sisi manusia. Jangan sampai kita makin ngaji melihat saudara lain dengan pandangan meremehkan, kemudian bicara ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Jangan. Kalau kita makin ngaji, kita harus ikut jalannya nenek moyang kita yang mulia Adam alaihi salam. Makin ngaji, makin Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami ini mendolimi diri kami sendiri ya Allah. Makin ngaji itu makin ngerti bahwa dirinya ini banyak mendolimi diri sendiri. Makin ngaji itu makin insyaf, makin sadar bahwa dia banyak bermaksiat, dia banyak berdosa. Makin ngaji itu makin sadar betapa kemudian dia sangat hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia mengatakan, wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau tidak engkau ampuni ya Allah, kalau tidak engkau rahmati ya Allah, nescaya kami ini termasuk orang-orang yang sangat rugi. Ini perasaan orang yang menuju surga. Kalimatnya seperti ini. Makin ngaji makin merasa mendolimi diri, makin merasa kurang ilmu, makin merasa banyak yang belum dia tahu, makin merasa betapa sedikit amalnya, makin merasa betapa ya Allah, aku hambamu yang lemah, engkau yang maha kuat, maka kuatkanlah aku. Ya Allah, aku hambamu yang fakir, engkau maha kaya, maka cukupilah aku. Ya Allah, aku hambamu yang bodoh, engkau
Engkau yang maha berilmu, maka pandaikanlah aku. Ya Allah, aku hamba-Mu yang hina, Engkau yang maha mulia, maka muliakanlah aku ya Allah. Masya Allah. Jangan ketika kita ngaji, makin mengaji, makin tinggi ilmu, lalu justru mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Ya pantas kalau saya ini sukses, saya ini ilmunya banyak. Ya pantas kalau hidup saya itu bahagia, wong saya itu di atas sunnah, yang lain enggak. Subhanallah, jangan merasa demikian. Karena innama utituhu ala ilmin indi. Kira-kira ucapannya Musa apa Qarun? Itu ucapannya Musa apa Qarun? Qarun yang ngomong innama utituhu ala ilmin indi. Sesungguhnya aku diberi semua keutamaan ini karena ilmu yang ada padaku. Itu yang ngomong Qarun. Kalau Musa, nah kita harus on the track, ngaji itu harus kayak Musa alaihissalam. Maka kalau kita ikuti ucapan Musa alaihissalam, kata Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat memerlukan. Ya Allah, aku ini sangat fakir. Ya Allah, aku sangat memerlukan. Engkau yang maha pemberi karunia. Masya Allah. Musa. Inilah ungkapan-ungkapan contoh, ungkapan dalam Al-Quran untuk menakar kita sendiri, untuk bermuhasabah kita sendiri. Betapa kemudian seharusnya kita makin tawadhu, makin berilmu, makin merunduk. Kata Imam Asy-Syafi'i, setiap kali aku bertambah ilmu, bertambahlah pengetahuanku bahwa sesungguhnya aku tidak berilmu. Setiap kali bertambah pengetahuanku, maka bertambahlah pengertianku bahwa sebenarnya aku belum mengerti. Setiap kali bertambah ilmuku, maka tambahlah aku tahu bahwa ternyata aku belum berilmu. Masya Allah. Ini orang berilmu yang beneran seperti ini. Orang ngaji beneran seperti ini. Ngaji ini tidak ada habisnya, rahmat Allah yang besar, Ar-Rahman. Kenapa Allah disebut Ar-Rahman? Yang maha pengasih. Kasihnya paling besar. Karena dia Allamal Quran. Allah yang mengajarkan Al-Quran. Maka jangan pernah kita sombong dengan pengetahuan kita tentang Al-Quran. Karena jangankan kita, orang Arab yang paling Arab, sastrawan besar yang hidup di zaman para sahabat, bisa keliru memahami Quran kalau kemudian tidak dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi lewat siapa? Lewat bimbingan orang yang lebih tahu daripada kita, para ulama. Adi bin Hatim, sahabat Nabi yang berasal dari suku Tai di utara Madinah. Adi bin Hatim ini orang yang sangat pandai. Nah, dia melewati Ramadan pertamanya. Dia baca ayat-ayat tentang Ramadan. Dia ketemu ayat yang berbunyi Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka makan dan minumlah sampai jelas bagimu bedanya benang putih dan benang hitam. Lalu di malam hari bulan Ramadan itu, dia di tempat tidurnya, di sampingnya dia sediakan nampan isi makanan. Dia mengamalkan perintah Quran, makan dan minumlah. Kemudian di bawah bantalnya dia taruh 2 igal, tali pengikat unta, yang satu warnanya putih, satu warnanya hitam. Tiap kali habis makan, dia buka bantalnya, masih putih, masih hitam. Lalu makan lagi. Kemudian dia buka lagi bantalnya, masih putih, masih hitam. Makan lagi. Buka lagi, masih putih, masih hitam. Sampai siang. Lalu dia lapor sama Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya sudah mengamalkan perintah Quran. Kok tidak terjadi apa-apa ya? Apa yang kau lakukan? Dia cerita. Rasulullah tertawa terbahak-bahak. Kata Nabi SAW, panjang sekali malammu, wahai Adi.
Lebar sekali bantalmu, wahai Adi. Maksudnya bukan begitu wahai Adi, tetapi makan dan minumlah sampai tiba waktu fajar. Kalau tiba waktu fajar, hentikan makan minummu, mulai puasamu. Oh, begitu. Ya. Jangankan Adi bin Hatim, Umar ibn Khattab satu saat berada di mimbar Masjid Nabawi. Dia baca surah Abasa ketika salat. Selesai dia menghadap mimbar, kemudian mengatakan kepada hadirin, "Ya Rabbana, qad alimna fakihah hiya samarat." Kami sudah tahu ya Allah, fakihah itu buah-buahan. Baca ayat wa fakihatahu wa abba. Wa mal abba ya Rabb. Tapi abba itu apa? Abba itu apa? Abba itu apa? Kata Umar bin Khattab. Hambamu ini tidak tahu ya Allah. Abba itu apa? Abba itu apa? Jadi dalam kosakatanya orang Mekah, kosakatanya orang Madinah, nggak ada kata abba. Abba itu apa coba? Di pojok masjid ada orang Badui, Arab, penggembala kambing. Yang hidupnya nomaden, pindah-pindah gitu. Gembala kambing ini berdiri kemudian mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kami yang tahu apa itu abba." Abba itu apa? Abba itu kalau ada hujan turun, bers di padang pasir, tiba-tiba pagi berikutnya sudah ada rumput-rumputan muncul yang kami nggak tahu sebelumnya benihnya sembunyi di mana. Tiba-tiba saja begitu hujan turun, bers dia muncul. Jadi makanan ternak-ternak kami. Itu namanya abba. Maka Umar bertakbir lalu sujud syukur, mendapatkan ilmu baru. Apa itu? Abba. Anda seorang sahabat. Dari sahabat berarti adalah tabi'in. Tabi'in ini adalah tabi'in yang paling faqih di kalangan tabi'in. Namanya Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, putra Zubair bin Awam. Urwah itu satu hari bertanya kepada bibinya, Aisyah radhiyallahu anha, "Bibi, kok ayatnya bilang begini ya? Inna safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw tamara fala junaha alaihi ayyatawwafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah termasuk syiar-syiar Allah. Maka barang siapa berhaji atau umrah, tidak ada dosa baginya untuk sa'i di antara Safa dan Marwah itu. Kata Urwah bin Zubair, "Bibi, kalau dikatakan maka tidak ada dosa baginya sa'i antara Safa dan Marwah, berarti enggak wajib. Kalau dilakukan saja tidak ada dosa, berarti tidak dilakukan lebih baik lagi, Bibi." Iya kan, pemahamannya begitu. Maka barang siapa haji atau umroh tiada dosa baginya sa'i antara Safa dan Marwah, berarti enggak wajib. Wong melakukannya tidak ada dosa, tidak melakukan lebih baik lagi. Kesimpulannya Urwah bin Zubair. Kata ibunda kita Aisyah, "Gak gitu nak, bukan seperti itu." Loh kenapa? Ayat ini turun tahun ke-7 Hijriyah. Kapan? Saat Umratul Qadha. Ketika Umratul Qadha apa yang terjadi? Rasulullah habis tawaf minum zam-zam, kemudian ngajak para sahabat untuk sa'i. Ketika diajak sa'i, orang Ansor ogah-ogahan. Diajak sa'i itu orang Ansor males-malesan. Kenapa? Antara Safa dan Marwah terdapat berhala manat yang sangat besar. Itu sesembahan orang-orang Aus dan Khazraj, orang-orang Ansor sebelum mereka masuk Islam. Ada mantan sesembahannya masih berdiri tegak di antara Safa dan Marwah. Maka mereka diajak sa'i, orang-orang Ansor males. Kenapa males? Ketemu mantan. Ketemu mantan itu enggak enak. Nah ini mantan sesembahan apalagi. Mantan sesembahannya namanya manat, berhalanya besar, terletak di antara Safa dan Marwah. Diajak sa'i orang Ansor, "Ya Rasulullah boleh enggak ikut ya?" Lah kenapa? Ada manat, males ketemu.
Subhanallah, itu imannya orang Ansor. Sampai mereka hijrahnya betul-betul, mereka menjadi muslim yang baik, ketemu patungnya Manat aja ogah. Maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala. Kamu sa'i itu bukan karena Manat. Kamu sa'i karena Safa dan Marwah, ini syiarnya Allah. Jadi lakukan saja, enggak ada dosa. Ketemu mantan itu asal enggak macem-macem, enggak dosa. Kalau reunian sengaja, apalagi berlanjut, berbahaya. Tapi ini tidak, orang Ansor itu lewat, gitu. Sama Manat, tak sudi aku kembali padamu. Enggak mau kembali kepada jahiliyah, enggak mau kembali kepada Manat. Maka ayat ini turun. Coba kalau enggak diterangkan Aisyah, kita juga bingung baca ayatnya. Kok enggak ada dosa, itu maksudnya gimana? Karena orang-orang Ansor sangat takut dosa. Takutnya ketemu mantan jadi dosa. Baper. Masya Allah. Gitu ya, ngaji itu nggak ada habisnya, Masya Allah. Satu hari ada seorang ibu mendatangi majelisnya para ahli hadis di kota Kufah. Di situ ada banyak ulama, ada